Shalom, pagi hari yang luar biasa, saya senang dan bahagia banget bisa bersama-sama dengan kita semua pagi ini. Dan saya yakin percaya bukan kebetulan saya ada di sini dan ketemu dengan kita semua. Ada hal yang luar biasa yang mau Tuhan kasih buat kita, buat saya dan buat kita yang ada di sini. Sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Sebelumnya saya berterima kasih buat hambanya yang sudah memberi waktu kepada saya untuk berbagi tentang hal yang luar biasa daripada Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Yeremia. Saya punya 2 anak dan 1 istri. Kami pelayanan di Palembang, dan bukan kebetulan juga saya dulu temenan. Kalau bahasa aku temenan ya, kalau bahasa saya temenan dengan hambanya mungkin kira-kira tahun 99 ya, hampir 20 tahun yang lalu. Dan hari ini saya datang hari Jumat siang. Jadi sudah 3 hari ini ketemu dengan hambanya dan ada beberapa yang sudah ketemu dengan saya. Saya tahu hidup bukan kebetulan. Amin. Semua yang kita lakukan, semua yang terjadi bukan kebetulan. Karena apa? Setiap orang yang hidup dan percaya kepada Yesus, hidupnya direncanakan, hidupnya diatur dan dipimpin oleh Tuhan, dan semuanya bukan kebetulan. Amin, saudara. Iya. Pagi ini kita akan melihat satu hal yang sebenarnya simple, sebenarnya sederhana, dan seringkali dicari oleh orang dunia. Dan orang Kristen juga sering cari, tapi sebenarnya orang Kristen lebih beruntung karena orang Kristen tidak harus keluar sesuatu yang berharga untuk lakukan ini, tetapi kita sudah tahu ada di Alkitab, yaitu tentang kesuksesan. Sebelum lebih jauh saya akan mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu. Oh, percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku seringkali sebagai orang Kristen tidak bisa kita pungkiri setiap kali kita menghadapi ketakutan, kita menghadapi kekhawatiran, kita menghadapi hidup yang tidak pasti. Dengan keadaan yang seperti sekarang, saya sering berjumpa banyak orang dan saya sering juga mengalami kekhawatiran dalam kehidupan saya. Dan sering kita berpikir, apa yang harus aku lakukan supaya hidupku tidak takut? Apa yang harus aku lakukan supaya aku tidak khawatir? Apa yang harus aku lakukan supaya masa depan keluargaku, masa depan anakku, masa depanku baik dan bagus? Di Alkitab diterangkan tentang seorang tokoh, diceritakan tentang seorang tokoh yang luar biasa, seorang tokoh yang hebat banget, dan kalau saya bilang tokoh yang paling dekat dengan Tuhan. Kita akan baca ya, Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23. Ayat yang pertama, 1A ya, ayat yang ke-1A. Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang ke-1A. Bisa ditayangkan? Oh enggak ada, sorry. Oke. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak dalam Alkitab masing-masing. Di sini dituliskan, perikopnya saya baca, Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Perhatikan ya, Tuhan adalah gembalaku. Oke. Mungkin ini satu perikop yang saya yakin dari kecil sampai kita tua ini sudah tahu. Ada yang dinyanyikan, ada yang pokoknya luar biasa. Dan perikop ini menjadi perikop yang sangat kita hafal. Pagi ini kita akan melihat perikop ini kembali supaya kita mengingat bahwa ternyata rahasia yang sering dicari oleh orang dunia ada di Alkitab. Orang dunia rela keluarkan uang, rela keluarkan waktu, rela keluarkan semuanya untuk sukses. Pagi ini saya bertanya, siapa yang mau sukses? Angkat tanganmu. Siapa yang mau sukses? Waduh, yang enggak angkat tangan berarti enggak mau sukses ya. Iya. Kita semua pengen sukses. Sukses dalam apa? Dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam mungkin pelayanan, sukses dalam hubungan, sekolahmu, kuliahmu, semua. Kita semua berharap bahwa kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Dan di dalam Alkitab ada satu hal yang ingin Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita sukses. Tuhan tidak bilang, kau harus pergi ke seminar sana karena ada motivator yang hebat supaya engkau bisa sukses. Enggak. Tuhan enggak bilang kau harus kerja keras supaya engkau sukses. Enggak. Kerja keras memang perlu, tetapi kerja keras menurut Alkitab. Pagi ini disaksikan dan diceritakan, disampaikan kepada saya dan kepada kita semua pagi ini oleh Daud bahwa kunci dari sukses adalah menjadikan Tuhan sebagai gembala. Katakan ke sebelahmu, jadikan Tuhan sebagai gembala. Ayo, katakan ke sebelahmu, jadikan sebagai gembala. Jadikan Tuhan sebagai gembala. Pagi ini Tuhan katakan, Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Ketika Daud bicara Tuhan adalah gembalaku, berarti Daud sebagai apa? Sebagai domba. Amin. Perikop ini saya bagi dua. Ayat yang pertama adalah sebab. Dan ayat seterusnya sampai perikop ini habis adalah akibat. Ngerti ya, nangkep ya?
Ayat yang pertama adalah sebab, dan seterusnya sampai perikop terakhir, sampai ayat 6 kalau tidak salah. Itu adalah akibat. Jadi kalau saya terangkan, akibat ikut dari sebab. Jadi ketika sebab itu ada, maka akibat itu otomatis, ya. Saya bilang akibat itu otomatis karena akibat lahir dari sebab. Amin. Katakan akibat itu lahir dari sebab. Nah, Anda baca akibatnya banyak banget, tetapi sebabnya cuma satu. Apa? Menjadikan Tuhan sebagai gembala. Pagi ini Tuhan bertanya kepada kita semua, kepadaku, kepada Anda, sudahkah Anda menjadikan Tuhan sebagai gembala? Atau uangmu yang sebagai gembala? Atau hartamu yang jadi gembala? Atau kepintaranmu yang jadi gembala? Atau apa yang jadi gembala? Saya katakan pagi ini, ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai gembalamu, engkau akan menjadi orang yang sukses menurut Tuhan. Bukan menurut manusia ya, menurut Tuhan. Karena suksesnya Tuhan, saudara lihat akibatnya, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan yang enggak pernah dipikirkan oleh kita. Katakan amin. Segala hal yang enggak pernah kita pikirkan Tuhan buat kita. Amin. Luar biasa kita menjadi orang Kristen. Saya seringkali ketika kemarin saya jalan dari Sumatera ya, ketika saya pikir-pikir, aduh kira-kira bisa enggak ya? Saya khawatir nanti di jalan saya bisa sampai enggak ya? Saya khawatir di jalan nanti uang saya cukup enggak ya? Karena memang masih tanda tanya. Saya dalam, katakanlah kalau misi ya, saya dalam misi mengantar anak saya untuk sekolah di Semarang. Itu juga anugerah Tuhan. Beberapa kali yang lalu saya tanya anak saya, gimana sih mau sekolah di mana? Dia nggak tahu mau sekolah di mana, tetapi dia pengen sekolah yang bisa menyalurkan hobinya, hobi dia main komputer. Jadi saya bilang berdoa saja, nggak usah pikirkan yang jauh-jauh, tetapi percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Saya yakin bukan kebetulan, tetapi ada teman bilang, coba kamu lihat link ini dan coba kamu daftarkan anakmu kalau anakmu memang suka dengan hal-hal yang berbau multimedia. Jadi saya tawarkan sama anak saya dan dia ngomong, oke, saya mau Pak. Dia coba-coba, dia lihat dan dia bilang, Pak, aku harus tes. Saya lihat profil sekolahnya, anaknya harus pintar, anaknya harus pokoknya di atas rata-rata. Dan dia bilang, aduh Pak, kayaknya saya nggak sanggup. Tapi saya bilang, ketika engkau bilang nggak sanggup, maka engkau akan nggak sanggup. Saya tetap bilang, kamu harus bilang saya sanggup. Kenapa saya bilang? Karena engkau anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus beda. Katakan, anak Tuhan harus beda. Anak Tuhan harus beda, dan itu yang ditangkap oleh anak saya, dan akhirnya dia, singkat cerita aja ya, anak saya akhirnya lulus dari beberapa tes, dan akhirnya beberapa hari yang lalu saya sudah antar dia ke sekolahan dan diterima dengan baik. Hal yang luar biasa, kalau saya pikir itu di luar kemampuan saya. Karena ada banyak anugerah-anugerah, ada banyak kemudahan-kemudahan yang saya lewati. Sehingga saya berpikir, kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Kalau saya cuma andalkan dan ini saya, nggak akan sampai. Tetapi ketika saya menempatkan Tuhan sebagai gembala, saya berpikir begini, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya melayani Tuhan. Saya yakin apapun dari hidup saya, Tuhan dong yang harus jamin. Karena apa? Saya kerja buat dia kok. Kalau dalam perusahaan, dia bos saya kok. Pasti dia jamin segala hal yang saya perlukan. Pagi ini juga saya ingin bagi hal ini buat kita semua. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, dan apa yang dari hidup kita pasti Tuhan jamin. Kalau anda pengen tahu ya, gembala di Israel tidak seperti di Indonesia.
Kalau di Indonesia gembalanya di mana? Di belakang. Tapi kalau di Israel gembalanya di depan. Kenapa di depan? Karena ternyata gembala di Israel itu tugasnya mencari tempat yang bagus buat domba-dombanya, mencari air yang bagus untuk domba-dombanya. Segala hal yang harus disiapkan oleh gembala adalah hal-hal yang baik. Dan dia menuntun domba-dombanya terus. Saya mau bicara di sini bahwa sebagai gembala bicara tentang orang yang memimpin, bicara tentang pribadi yang menuntun, pribadi yang mengarahkan, pribadi yang kita harus yakin bahwa dia membawa kita kepada tempat yang baik. Dan kita sebagai domba, amin. Katakan saya sebagai domba. Katakan sekali lagi, saya sebagai domba. Katakan kanan kirimu, kamu domba. Kamu domba. Dan domba menurut teorinya adalah hewan yang tidak punya apa-apa. Amin. Domba adalah hewan yang lemah. Domba hewan yang tidak punya senjata. Domba adalah hewan yang tidak punya kekuatan. Tetapi Tuhan ingin kita sebagai domba. Karena apa? Ternyata ada sifat yang baik dari domba. Sifat yang baik dari domba apa? Tergantung kepada gembala. Katakan tergantung kepada gembala. Pagi ini Tuhan ingin kita tergantung kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita tergantung kepada gembala, Anda lihat janji-janji Tuhan dari ayat yang kedua sampai ayat ke-6, janji yang tidak ditawarkan oleh orang di luar sana. Dia menyediakan rumput yang hijau, dia menyediakan air yang bagus buat kita, dia melindungi kita, dia memberi damai, dia memberi segala hal yang baik. Saya sudah rasakan itu ketika saya menempatkan dia sebagai pimpinan saya. Oh, hal-hal yang baik yang tidak pernah saya pikir. Sesuatu yang membuat saya, luar biasa. Ketika ada banyak hal yang saya lewati, saya tetap bilang, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Dan pagi ini saya ingin kita semua juga mengalami hal yang sama. Ini hal-hal yang simple, ini hal-hal yang biasa. Tetapi ketika kita lakukan ini, hal yang besar akan engkau dapat. Tempatkan Tuhan sebagai gembalamu dan engkau akan berjalan dalam kesuksesan yang luar biasa. Engkau gak perlu motivator, engkau gak perlu orang pintar, engkau gak perlu siapapun, engkau hanya perlu gembala. Gembala itu siapa? Yesus. Gembala itu siapa? Pendeta Timo. Gembala itu siapa? Pimpinan rohanimu. Katakan amin. Pimpinan rohanimu, katakan amin. Ketika kita nurut apa kata pimpinan rohani, ketika kita nurut apa kata gembala, ketika kita hidup dalam pimpinan gembala, gembala itu akan membawa engkau kepada rumput yang hijau. Katakan amin. Gembala itu akan membawa engkau kepada air yang tenang, menyegarkan. Gembala itu akan melindungi dengan kuasanya. Engkau akan menjadi orang-orang yang tetap kuat meskipun kanan kirimu adalah hal-hal yang tidak baik. Zaman-zaman sekarang, kalau saya lihat ya, ada banyak orang sangat ketakutan. Bukan kalau sekarang lagi tren kan COVID, ini sudah agak turun sih. Sebenarnya bukan COVID-nya yang ganas, tetapi rasa takut kita yang ganas. Rasa takut itu membuat kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Di Wahyu dikatakan bahwa orang-orang yang takut mendapat nilai, mendapat tiket, mendapat jackpot 5 besar untuk masuk neraka. Jadi meskipun engkau melakukan hal luar biasa dalam hidupmu, tetapi kalau engkau punya rasa takut akan bukan takut kepada ini ya. Engkau punya rasa takut dalam hidupmu tentang banyak hal,
engkau adalah orang-orang yang pertama masuk neraka. Kenapa? Karena takut adalah lawan dari iman. Ketika engkau takut, maka engkau tidak punya iman. Katakan amin. Katakan, ketika aku takut, aku tidak punya iman. Dalam arti, berarti ketika engkau berani, engkau punya iman. Amin. Pagi ini engkau harus berani, engkau harus punya keputusan, engkau harus punya pilihan dalam hidup bahwa aku mau sukses. Dan Tuhan mau, Tuhan sebagai gembalaku dan aku pasti sukses. Amin. Aku pasti sukses ketika Tuhan menjadi pimpinan dalam hidupku. Dan kita melihat bahwa Daud menjadi tokoh yang paling luar biasa di Alkitab. Dikatakan bahwa Daud adalah pribadi yang hatinya, hidupnya melekat kepada Tuhan. Tidak ada di Alkitab diceritakan tentang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kenapa Tuhan bisa katakan seperti itu? Ternyata Daud terus menempatkan Tuhan sebagai gembalanya. Apa-apa dia selalu tanya sama Tuhan. Apa-apa dia selalu konsultasi dengan Tuhan. Dan ketika dia lakukan itu, saya bilang Salomo sukses, Salomo kaya, tetapi Salomo tidak sesukses Daud. Daud sepanjang hidupnya meninggikan nama Tuhan. Meskipun ada banyak hal-hal yang dikerjakan Daud tentang banyak kelakuan yang tidak baik, tetapi ketika Daud mengambil keputusan untuk menempatkan Tuhan sebagai gembala, maka ayat yang kedua sampai ayat ke-6 menjadi bagian hidup Daud sepanjang sampai kepada dia meninggal. Pagi ini Tuhan bertanya kepadamu, Tuhan juga bertanya kepadaku. Apakah engkau sudah menempatkan Tuhan sebagai gembalamu? Sekali lagi Tuhan bertanya, apakah Tuhan sudah menjadi gembala hidupmu? Apakah engkau sudah menjadi domba buat gembalamu? Domba itu tergantung kepada gembala. Domba itu tidak punya kekuatan. Domba itu sangat lemah. Sehingga domba harus mengandalkan gembala. Dan pagi ini engkau harus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan uangmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan pekerjaanmu, jangan andalkan kepintaranmu, tetapi andalkan Tuhan dan engkau akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Firman Tuhan sampai di sini saya serahkan kepada hamba. Baik, saya kira Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin, saudara. Siapa dia, saudara? Siapa dia? Dia adalah gembala kita, saudara. Nah, saudara, saya teringat kalau tadi berkata Tuhan adalah gembalaku. Ayat seterusnya berkata apa di situ? Oke, katakan sama-sama. Ayatnya ngomong apa? Takkan kekurangan aku. Di saat-saat dunia yang sulit ini, Dia berjanji. Kalau jadikan Dia gembala kita, maka kita tidak pernah akan kekurangan. Saudara, beberapa hari ini saya sering kedatangan tamu hamba-hamba Tuhan. Ya, secara otomatis saudara, kami harus mengeluarkan banyak berkat untuk mereka. Yang saya tahu adalah Tuhan pasti sediakan. Tapi manusia, seperti dikatakan Pak Yeremia tadi, khawatir pasti ada. Tapi justru kekhawatiran itu kita taruh di bawah kaki Tuhan, jadikan Dia gembala kita. Jujur saudara, kemarin habis pelayanan, si kucing itu nakal lagi saudara. Dan dia harus minta diperbaiki kakinya yang sebelah kiri. Akhirnya uang harus keluar. Sementara saya masih harus menyambut hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat ini. Hari ini nanti siang juga akan ada tamu lagi Bapak Ibu. Saya harus menyambut mereka. Tetapi saudara, hari Kamis saya ditelepon sama hambanya. Pak, besok saya mau mampir ke rumah. Waduh, saya pikir Tuhan, aku percaya Engkau gembalaku. Kamis pagi saya ngomong sama istri, sudah lama kita percaya
pasrah saja. Tuhan pasti tolong kita. Menjadi malam yang bersejarah. Uang kami tinggal 50.000, sementara kami harus menyambut hamba-hamba Tuhan. Itu dikatakan Tuhan gembalaku, tidak akan kekurangan. Hari Kamis ada seorang, 2 anak Tuhan, suami istri, datang ke pastori. Saya pikir mau apa, saya pikir ngajak makan atau apa gitu saudara ya. Kan suka makan saya saudara. Terus pikirannya makan aja saudara ya. Ternyata enggak ngajak makan saudara ya. Tapi orang itu ternyata membawa pesan Tuhan dan membawa titipan Tuhan untuk saya. Begitu pulang, dia kasih saya berkat. Orangnya pulang, saya rangkul istri saya cium istri saya. Kita tidak pernah kekurangan. Saya pulang, buka mah berapa? Wow, ini cukup untuk menyambut hamba-hamba Tuhan yang akan datang. Sehingga saya bisa ngajak das manyung sama Pak Yeremia. Haleluya. Karena Tuhan gembala kita. Kalau gembalanya dicukupi, dipelihara Tuhan, saya percaya Bapak Ibu punya gembala yang agung. Tuhan Yesus yang akan mencukupi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir. Ketika jadikan Tuhan gembala kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita. Haleluya. Dia peliharaku. Dia peliharaku saat aku susah, saat pun susah. Dia peliharaku. Katakan semua, dia peliharaku. Dia peliharaku. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Dia peliharaku dalam suatu susah. Dia pelihara. Sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Dia peliharaku. Tuhan memelihara saudara semuanya. Dia peliharaku dalam batas susah. Dia pelihara. Sekali lagi, coba Tuhan katakan, dia peliharaku. Dia jangan takut dan bimbang, dia yang memelihara kehidupan kita. Dalam senang ataupun susah, haleluya. Tak susah, dia pelihara. Semuanya katakan, dia peliharaku. Dia aku, amin. Dia peliharaku dalam tanda susah. Dia peliharaku. Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya Yesus.